Ya, sore Bola Lovers. Sekarang hari Rabu nih, jadi kita mulai futsal talk lagi ya. Kalau di sebelum-sebelumnya yang kita wawancara pemain-pemain muda nih. Nah, kalau sekarang nih salah satu pelaku sejarah lah. Pelaku sejarah di futsal Indonesia dari tahun awal liga mulai sampai sampai sekarang orangnya masih main nih. Jadi kita langsung aja ya. Coba live. Sorry Bang Ca. Sore. Sore, lagi apa nih? Lagi santai. Lagi santai ya? Ya, perkenalan dulu nih. Jadi sebelumnya kita lagi di segmen Futsal Talk yang membahas soal futsal dan seluk-beluknya. Dan kalau sebelumnya kita sama beberapa wawancara dengan beberapa pemain muda ya. Nah kalau sekarang kita wawancara dengan salah satu abang-abangan futsal nih. Abang-abangan futsal ya. Bang Sokrates Matolesi atau yang biasa dipanggil Caca. Bang, sehat ya? Sehat. Amin. Gimana nih kesibukan waktu WFH ini? Masih ini Bang, masih kerja Bang? Kalau di IPC sih masih jadi selang-seling gitu. Jadi ada, kalau gue sih jadwalnya 2 hari WFH, 1 hari office gitu. Oh gitu. Jadi ya. Tetap kerja tapi penyesuaian ya? Penyesuaian, tetap lah. Oke. Jaga jarak. Oke, jaga jarak. Terus langsung aja ya, kita ceritain dulu nih, Bang Ca, awalnya gimana sih dulu kenal futsal nih, dan awalnya gimana tuh main futsal? Karena kalau gue lihat nih, Bang Ca nih bukan kayak anak futsal nih, kayak anak basket. Gimana nih Bang? Karena botak-botaknya udah kayak anak basket nih. Gimana Bang? Awalnya sih dulu awal pertama kali ya terjun ke futsal itu, sebelumnya pasti kalau gue sih main bola dulunya, sempet masuk liga remaja juga. Terus awal-awal terjun di futsal tuh di kampus STI Romangun, STI Indonesia tahun 2000. Awal pertama kali itu 2004 lah, adanya turnamen Liga Futsal Mahasiswa. Dulu ada turnamen futsal mahasiswa di Jakarta. Itu gue main karena cuma ada 2 turnamen doang kan, 1 bola lapangan, 1 bola futsal. Sedangkan gue kuliah itu di beasiswa, jadi mau nggak mau gue harus main dua-duanya nih, di bola main, futsal main. Akhirnya 2004 itu main, juara lah STI. Itu bareng Hendra Kurniawan STI, terus Israkul Isa, Abu Bakar, apalagi ya senior gue juga lah di kampus sama timnas juga. Terus akhirnya tahun 2004 itu juara final ketemu WNJ, nggak salah ketemu WNJ deh, ketemu WNJ. Itu pemain WNJ tuh Andri Irawan, Ricardo Ponaya, Sain Kamardi, Yos Adi, Polak Pernadi. Wah, main top semua lah waktu itu. Habis itu tahun 2005 dipanggil lah untuk awal seleksi awalnya katanya timnas futsal itu. Kita dipanggil. Halo masih gak? Lanjut Bang. Sinyal lu kurang nih, pakai wifi lu ya? Masih. Gitu Bang. Terus, jadi awalnya 2005 itu seleksi rame lah seleksinya. Itu semua pemain mahasiswa itu yang bagus-bagus dikumpulin, dipanggil, digabung sama pemain timnas yang udah duluan zamannya. Bang V, terus Andri Irawan, Ricardo Ponaya gitu, bareng juga Bang Robi Artono waktu itu, Denny Handoyo waktu itu juga. Itu udah timnas duluan, mereka kan 2004. Gue itu masih awal-awal lah, 2005 akhirnya di situ kepanggil. Karena 2005 itu belum ada liga ya, belum ada liga futsal, jadi diambil dari Liga Futsal Mahasiswa Jakarta. Luar daerah belum, karena belum ada liganya sih, jadi diambil dari Jakarta. Yaudah itu. Jadi itu
sebelum sebelum lu masuk ke lingkungan mahasiswa kan, karena lu kan menekuni futsal nih waktu di mahasiswa ya, jadi mahasiswa ya. Iya. Sebelumnya Bener. udah tahu belum bang futsal, karena emang waktu itu kan futsal tuh kayak barang baru ya. Dulu Gimana mah nggak tahu tuh SMA, gue taunya cuma main Seven Soccer. Futsal enggak. Seven ya. Seven Soccer ya sama aja kan, cuman lapangan kecil, mainnya 7 orang. Gitu doang. Futsal belum ada. Futsal gue taunya di kuliah doang sih waktu itu. Kampus lah. Jadi main di kampus langsung malah naik ke timnas ya bang ya, bukan ke pro dulu ya? Iya. Waktu itu 2000, iya itu pas stay juara. Emang gak ada Liga Pro sih waktu itu. Emang gak ada Liga Pro. Jadi kita emang semuanya waktu itu timnas diambil dari yang baru-baru ya. Yang baru-baru diambil dari Liga Futsal Mahasiswa. Tuh Jakarta. Diambil dari situ awal. Sebelumnya lu main bola apa ada SSB atau gimana bang? Main bola dari kecil SSB, Bina Taruna. Terus gue pernah ikut Sister City ke Korea tuh, yang 4 negara. 4 negara, Indonesia, Jepang, Korea, Cina. Jadi gue dari kelas 6 SD udah keluar negeri. Jadi ya keluar negeri bukan barang baru lah buat gue ya. Saya emang udah naik kapal laut lu belum bang? Jadi Iya harus betul. Jadi dari kelas 6 SD udah keluar negeri tuh, Korea waktu itu. Main bola tapi. main bola. Terus kalau kan dari mahasiswa ke timnas tuh. Nah, saat Liga Pro-nya baru muncul 2006-2007, nah itu gimana bang? Lu main di Liga Pro waktu itu 2006 udah main di Liga Pro bang? 2006 itu kalau nggak salah tuh Liga mulai itu 2006. Benar. Waktu itu 2006 gue main di PLN. Kalau nggak salah. Iya benar-benar di PLN. Jadi dari timnas itu, habis timnas itu Liga mulai jalan tuh. Jadi bergeraklah lah federasi bikin liga agar main timnas gampang diambilnya. Bikinlah liga, cuman ada berapa grup, 7 atau 8 2006 itu. Gue sendiri main di PLN Elektrik waktu itu. Tahun 2006 peringkat 3, yang juaranya Biang Bola isinya main timnas semua tuh, Denny Handoyo, Benny Hera, Sabani, Toyang. Nah itu tuh. Ya, abang-abangan. Terus waktu itu main di Liga Pro tuh gimana bang? Waktu itu suasana Liga Pro gimana sih bang? Waktu itu tuh suasana Liga Pro sih masih kayak lebih ramai Liga Mahasiswa ya, kalau menurut gue ya waktu itu. Soalnya Liga dulu Mahasiswa mahasiswa kan lagi ini ya bang. Mahasiswa lagi Liga Mahasiswa tuh nge-boom ya. lagi booming Liga Mahasiswa parah. Itu tuh Liga Mahasiswa di Puma waktu Bung Andi ya, di Famata ya. Bung Andi di Famata. Habis itu dibikin juga sama Bung Andi waktu itu nasional tuh. Jadi Jakarta rame dibikin nasional, juara-juara tiap daerah diadu di Jakarta. Itu yang bikin prestisnya lebih tinggi waktu itu. Karena mewakili nama kampus sama daerah juga kan. Nah, awal-awal Liga Futsal profesional sih penontonnya sih ada. Karena emang waktu itu Liga Mahasiswa nggak jalan, digantilah Liga Pro kan. Jadi emang nggak berbenturan waktunya. Jadi adalah penontonnya ada, cuman nggak begitu rame lah kayak sekarang. Dan mainnya pun masih di Hall Basket Senayan. Iya, gue ingat Hall Basket Senayan. Lebih elit ya dibanding sekarang sih kalau menurut gue. Seri 1 ya. Iya, seri 1. Hall Basket sekarang mahal lah, Mbak. Oh, itulah, ya kan. Dulu kan walaupun dikit nonton tapi elit gitu. Elit Hall Basket. Kalau sekarang mah elit tapi elit kantongnya kan. Iyalah. Terus waktu 2007 sama PLN ya. Nggak PLN. Nah, waktu 2006 itu klub sih, Bang. Kenapa? Ya persaingan dulu tuh Abang nih PLN nih. Nah, terus sama klub lain tuh gimana persaingannya tuh? Sengit nggak tuh? Terus dari 7 klub waktu itu ya? 7 klub ya? 7 klub. 7 atau 8. Itu paling penting diingat lah, Bang. Kenapa? Lawan tim mana yang paling diingat? Tim lawan mana yang paling diingat waktu pertama di Liga Futsal itu? Pertama kali sih waktu itu yang paling diingat ya kalau 2006 gua main di Elektrik,
Ya lawannya Biang Bola sih pasti, sama Mastran waktu itu. Udah 3 Mas Trans klub siapa itu tuh bang? sih. Pemain-pemainnya bang waktu itu bang? Mastran tuh nggak salah Bang V, Ricardo Polnaya, terus Israkul Isa, siapa lagi? Bagus-bagus juga. Bagus-bagus ya. Abu Bakar, iya. Kalau dulu PLN itu anggapannya tuh kayak anak-anak muda Cosmo lah. ya? Jadi, Kalau nggak salah dulu ya. oh, sebelum Cosmo. Jadi elektrik dulu, ya. Habis Oh AMSC ya kalau nggak salah ya. AMFC itu akademi kan, akademi. Tuh. Oke. Jadi lawan yang paling inget tuh berarti Mastran ya, dengan Bang Mastran sama PP. Biang Bola. Biang Bola istilahnya ya. Iya, sama Biang Bola sih. Sama Biang Bola ya. Iya. Pertandingan yang paling inget waktu itu apa bang? Kalau 2006 ya? Ya 2006 tuh. Masih inget kan ya? Masih inget sih, waktu itu ya cuman gue kalah lawan Biang Bola di semifinal gitu, karena waktu itu Jiwangole juaranya. Gue kalah di semifinal 3-4, ketemu AMFC Coach Justin pelatihnya. Iya. Ya udah ketemu Coach Justin, kata Coach Justin, ya ini final yang tertunda kata dia gitu kan. Iya Coach gitu ya. Ya udahlah, itu main lah kita kan, akhirnya gue menang, Elektrik menang juara 3, MFC juara 4 gitu kan. Cuman emang waktu itu udah istilahnya kita emang pengen juara tapi kalah kan. Di situ agak-agak sedih juga sih. Cuman ditebus di tahun depannya 2007. 2008 ya? 2008 ya nggak salah. 2007. 2006 nggak, Biang Bola tuh juara liga pertama kan 2006-2007. Nah, liga selanjutnya 2008 kan? 2007. Oh, 2007. Jadi okay. 2006, 2007. Waktu itu juara ya PLN ya? PLN juara 2007. Waktu itu pemainnya beda apa gimana? Pemain, ya pelatihnya waktu itu udah Bang Jalul Fadil. Terus pemainnya kiper Yos, Sayan, Andri Irawan, Ricardo Ponaya, Angga, gue, Jai, terus Sayan Karmati. Wah, terus Los Galacticos dong tuh ya? Iya, waktu itu selama 1 musim tuh nggak pernah kalah. Oh, unbeaten ya? Sampai final unbeaten parah. Nggak pernah kalah. Sampai gue itu top skor liga itu. Oh, top skor deh. Gue waktu itu jumlah gol gue kalau nggak salah 23. Sahbani 24. Beda 1 doang. Oh, cuma beda 1 ya waktu itu ya? Beda 1. Main sama abang-abangan nggak gue kebuang waktu itu bang? Enggak sih. Gue sih karena emang dari awal sama mereka tuh kayak respect aja, jadi ya di lapangan sih ya normal aja. Jadi di lapangan sih ya udah biasa aja. Tapi kalau di luar lapangan ya tetap lah kita hormat juga, namanya mereka senior. Kan juara tuh waktu PLN kan. Setelahnya tuh juara sama Harimau Rawa ya? Harimau Rawa 2010. Harimau Rawa 2010, pindah Pelindo juara lagi. Juara sampai 4 kali ya bang ya? Enggak, di Pelindo 3 kali. Juara liga kali. Ya? Juara liga. Iya, juara liga 3 kali. Sama Harimau sekali kan? Iya, Harimau Rawa sekali 2010. 4 kali bro. Berapa? Ya jadi 4 kali, terus jadi lu juara 5 kali ya bang ya? Juara liga 5 kali. 5 apa bintang. Apa rasanya bang? Jadi juara 5 kali nih, istilahnya juara pertama kan pasti selalu berkesan nih. Nah setelahnya tuh apa yang berbeda bang dari juara selanjutnya itu bang? Apa ya? Sebenarnya sih pertama kali juara itu salah satu ada kebanggaan gitu juara liga. Walaupun memang waktu itu kita dihitungnya ya emang harus juara liga karena PLN waktu itu emang dibilang Los Galacticos gitu. Jadi agak suatu beban, akhirnya kita bisa ngejawab manajemen PLN waktu kita juara, ya udah tuh juara. Nah setelah itu gue juara lagi di Harimau Rawa tahun 2010. Hari itu rasanya beda karena waktu itu Harimau Rawa kayak
kayak financial problem gitu kan, ada kesulitan. Nah itu sebelum kita juara tuh, sebelum kita di Final Four, gaji kita emang telat 3 bulan waktu itu, dan anak-anak waktu itu mogok hampir mogok atau gimana? Ya, hampir mogok semuanya, anak-anak gak mau, pelatih pun nganjurin udah kita nggak usah main aja kalau emang belum dibayar waktu itu sebelum Final Four ya. Akhirnya manajemen Harimau Rawa melunasin lah gitu kan, karena kan ternyata ada suntikan dana. Udah sebelum besokannya ini, misalnya besok nih Final Four, hari ini gue lunasin semua tuh sama anak-anak gajinya semua. Jadi semangat ya. Jadi Final Four banget tuh, ketemu FKB ya kan. Di Prios lagi. Itu di ketemu FKB, gue urutan 4 kan. Dulu kan 1, 4, 2, 3 kan, Final Four kan. Gue urutan 4 itu Harimau Rawa. Ketemu FKB urutan 1. Selama babak reguler 2 kali, gue gak pernah menang. Kalah terus gue 2 kali ketemu sama FKB babak reguler. FKB tuh waktu itu wonderkid lah ya Bang ya. Adom CS ya. Adom CS masih di Prios. 20-an lah ya waktu itu ya. Iya, waktu kencang-kencangnya tuh Ardi Jawa semua tuh masih muda, kencang-kencangnya tuh. Waktu itu gue selama 2 kali home away gak pernah menang, kalah terus. Akhirnya ketemu di Final Four. Mereka di atas angin kan. Final Four dulu 2 kali ketemu kan, Final Four dulu 2010 itu masih 2 kali Final Four, babak semifinal itu ketemu 2 kali. Jadi hari pertama kita main seri itu, kalau nggak salah seri 0-0. Terus semifinal pertama, semifinal kedua mereka kalah kalau nggak salah 4-2 nggak salah deh. Dan itu panjang waktu nggak salah, sampai panjang waktu. Jadi seri 2-2. Habis itu Haidar golin, habis Haidar Stefanus nggak salah golin, akhirnya 4-2. Pokoknya beda selisih 2 gol. Di situ rasanya beda karena kayak kita revenge gitu kan, kita balas dendam karena 2 kali babak reguler kita nggak pernah menang. Akhirnya di semifinal mental juga nentuin kan. Nah, kita masuk final, ketemu Elektrik. Itu parah. Elektrik gimana tuh Bang? Waktu itu Bang. Oh, itu parah. Itu kita udah menang 2-0. Sampai babak kedua gitu kan. Babak kedua sisa 5 menit mereka power play. 2 gol dong ketebus. Itu tuh Elektrik ketemu Elektrik juga bagus kan waktu itu. Dinian Doyo, Sumi gitu kan, siapa lagi? Amril banyak lah. Amril. Pokoknya bagus lah, 2 gol ketembus. Sampai babak adu penalti. Hanya waktu masih seri, adu penalti. Udah gak ada penalti, semua penendang ditendang, sampai kipernya. Jadi semua penalti itu masuk. Untung pelatih kagak nendang gitu ya. Itu parah. Sampai kiper cadangan gue itu terakhir tuh kan, kiper cadangan sama kiper cadangan terakhir tuh si Junet. Iya, Junet masuk, udah tuh masuk. Akhirnya kipernya Elektrik nendang tuh, nggak masuk. Ini dari situ juaranya. Parah. Oh, itu pokoknya terakhir ya? Terakhir banget Terakhir banget ya. Bang, manajemen itu dari Riau ya? Dari Riau, dari awal terbentuk Harimau Rawa itu sendiri, karena itu memang salah satu klub legend ya. Iya, legend. Kalau dibilang sih ya sayang aja sih mereka kayak gak nerusin gitu kan, karena salah satu klub di Riau itu Pekanbaru, mereka cukup terkenal loh, anak-anak sana juga tahu. Sebenarnya sih bukan di Pekanbarunya sih, mereka di apa yang waktu itu yang tempat Tembilahan. Jadi sebutan Tembilahan itu namanya Harimau Rawa. Oh, Tembilahan tuh Harimau Rawa. Karena terlalu banyak rawa kan. Cuman kita terkenalnya waktu itu di Pekanbaru. Di Riau gitu. Jadi waktu itu kita tuan rumah pun mainnya di GOR waktu itu di Pekanbaru. Lumayan ramai. GOR Remaja ya? Iya, yang bagus juga kok GOR itu. Bagus itu ya, yang deket bandara ya? Benar. Iya. Oh, Ical tahu banyak Ical ya. Wartawan legend juga kayak. Pesawat. Gue juga udah naik pesawat tuh. Iya. Iya. Rekor kayak nih. Pernah naik pesawat pas SD. Oh ini. Iya, Cal. Yang mau nanya-nanya sama Bang Sokrates alias Bang Caca nih, yang udah lama main futsal dan pelaku sejarah, ketikin aja di kolom komen ya. Siapa tahu ada yang mau nanya nih, Bang, headband mana nggak dipakai apa gimana? Kenapa Sokrates tuh banyak deh yang nanya tuh.
pokoknya ketik di kolom komen ya. Kita masih di sesi tanya jawab dulu nih. Terus juara 5 kali nih Bang. Kunci sukses itu apa Bang? Kunci sukses sih sebenarnya apa ya? Secara tim sama secara pemain. Kenapa? Ya secara tim sama secara individu ya Bang. Yang lu pertama sih individu lah ya. Karena semua berawal dari individu gitu sebelum ke tim. Menurut gue sih karena dari kecil gue dididik sama orang tua ya. Apalagi bokap, kalau bokap tuh lebih ke olahraganya, kalau nyokap lebih ke pendidikan. Iya, si Bung Jim itu. Kata anak-anak tuh yang paling berat Bung Jim nih. Latihan parah. Makanya dari kecil gue dilatih sama dia gitu kan, kayak dilatih fisik, dilatih bola, terus akhirnya gue beralih ke futsal gitu. Dia cuma tanamin satu sih sebenarnya. Nah sebenarnya lo mau sukses itu latihan nggak perlu nunggu orang, betul. Lo mau sukses latihan nggak perlu nunggu orang, lo nggak perlu nunggu untuk kapan ya tim gue latihan ya, lo nggak perlu. Lo harus latihan sendiri. Lo mau jago gitu, lo latihan sendiri gitu. Dia soalnya gini, dia berpikiran gini, karena bokap gue bekas main bola juga ya, jadi tahu. Jadi dia berpikiran lo sukses banyak orang yang dekat lo, tapi kalau di saat lo nggak sukses orang bakal ngejauh. Lo pilih mana? Kayak gitu. Ya gue ya berpikiran aja dong, gue berpikiran gue harus sukses dong. Ya lu sukses caranya ya lu latihan sendiri gitu. Jadi makanya kayak umur gue sekarang udah 36 lah, tahunnya 36 gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa kayak latihan sendiri itu kayak bagian dari diri aja gitu. Sebenarnya sih gue ngapain gue kejar lagi sih gitu. Mau main futsal, main liga, apa yang gue kejar lagi? Semua udah gue dapet. Ya kan juara liga gue udah 5 kali. Iya, apa yang gue kejar juara liga udah 5 kali, juara AFF Club sekali, juara AFF sama timnas sekali udah. Kata orang apain lagi bang yang lu kejar? Ngapain lagi sih capek-capek gitu? Cuman karena gue udah terbiasa mindset terbentuk latihan sendiri, jadi gitu. Kayak kemarin Yos Adi bilang, lu mau main lagi kak? Gue sih butuh main senior. Ya udah lu lihat aja dulu gue bilang. Kalau emang menurut lu gue masih bisa ya udah gitu. Ternyata katanya ya udah lu masih bisa, kondisi lu masih gini-gini ya. Itu kan penilaian orang gitu. Sebenarnya sih gue nanemin sama kayak anak-anak baru, anak-anak main muda gitu kan. Lu mau sukses ya jangan nunggu orang lah. Lu mau latihan sendiri. Sekarang banyak ya gue lihat latihan sendiri, tapi latihan sendiri lu itu sesuai nggak sama kapasitas lu nanti di lapangan gitu. Kalau cuma lu latihan sendiri ya udah gue latihan sendiri cuma kayak sit up, push up gitu, latihan passing gitu. Ya sesuai nggak sama pergerakan lu di lapangan kayak gitu kan. Jadi lu kayak misalnya main futsal ini kan lu nerawang aja lah, pergerakan lu sebagai angkor apa gitu. Lu sebagai angkor gerakan lu kayak gimana gitu kan, sejauh apa lu bergerak, secepat apa lu bergerak, lu gerakan lu sebagai pivot tuh kayak gimana. Itu aja dulu, gak usah jauh-jauh harus lari jauh-jauh gitu, gak usah. Sesuai dengan pergerakan di lapangan aja. Selain lu berinisiatif untuk ya lu mulai sendiri, lu juga harus bisa menilai diri lu sendiri ya, Bang ya? Istilahnya gitu ya, Bang. Iya, itu penting kalau menurut gua, karena sebelum lu dinilai orang lain, yang bisa nilai lu sendiri ya lu gitu. Karena nggak mungkin diri lu sendiri itu bohong sama lu sendiri, nggak mungkin. Karena kayak kayaknya gua kurang ini nih, tapi gua males. Sering kan kayak gitu lah sih. Ada sering kayak gitu, gue males. Pengennya rebahan aja gitu ya? Iya, gue asli udah bulan. Jadi udah kerja juga kayak gitu kan. Aduh, gue harus kayak gitu, tapi gue males. Pasti kayak gitu, cuman ya itu dia. Kalau bokap gue namanya Will, kemauan. Bokap gue bilang itu ya, kalau lu nggak punya kemauan, lu nggak akan bisa. Gitu aja. Bang, ini kan bokapnya Bang Caca kan, Bang Jimmy Motivasi kan udah juga sama ya Bang ya, udah banyak melatih di klub futsal juga kan ya Bang ya. Nah, sejauh apa sih Bang andil dari bokap sendiri dalam pembentukan proses dari lu jadi pemain yang biasa sampai sekarang yang udah bisa juara 5 kali dan juara AFF Bang? Jujur aja sih andil dia gede ya menurut gue, karena setiap bertanding itu gue pasti minta saran dia juga. Bukannya gue nggak percaya pelatih gue, enggak, tapi gue minta saran sebagai diri gue nih, gue harus gimana gitu.
karena kebanyakan pelatih-pelatih kita ini, kalau gue yang pernah gue rasain ya sebagai pemain, hanya menilai tim nih gitu. Lu main harus kayak gini, lu harus kayak gini, lu kalau misalnya bertahan harus kayak gini gitu. Gak pernah nilai individu gitu. Kalau kita per individu nilai gitu ya, kalau gue harus nilai individu gue dulu nih, baru bisa itu ngangkatin. Makanya gue selalu setiap pertandingan pasti minta saran dari dia sih, gue telepon atau gimana. Pasti dia bilang, dia sering nonton juga kan di TV atau di mana, itu streaming. Sekarang ini ya dia bilang ya lo harus gini-gini, lo harus gini-gini gitu. Sampai gue bisa juara pun, di final pun juga dia kadang-kadang dia bilang, Dek, mainnya harus kayak gini ya, lu main kayak gini, main kayak gini. Nah itu ya pasti gue ikutin, karena menurut gue gak mungkin salah, karena bokap gue yang tahu gue kan. Iya, gak mungkin lah. Tahu dia. Nah itu dia. Nah itu dia. Oke. Terus udah salah satu yang paling lama lah ini istilahnya main di Liga tuh dari 2006 sampai 2020, cuman 2013 saja absen ya. Menurut tuh perbedaan dari Liga dulu sama Liga sekarang gimana nih Bang? Beda apanya nih? Banyak soalnya. Ya. Terserah. Apa bedanya, maksudnya dari atmosfernya, dari pemainnya, dari klubnya, gimana Bang? Gitu, Bang. Pertama dari sistem Liga dulu kali ya. Kalau menurut gue sih itu aja dulu. Sistem liganya sih kalau menurut gue. Karena dari dulu sampai sekarang yang gue rasain ya, mau itu satu wilayah atau dua wilayah tuh kayak nggak ada bedanya sih, nggak ada perubahan yang signifikan lah kalau menurut gue ya, karena ya gini-gini aja gitu loh. Terus dulu sebenarnya udah enak sih mainnya per seri, jadi setiap seri itu main seri Bandung ini 4 hari berturut-turut, habis itu pindah seri kemana, Surabaya gitu kan. Kalau sekarang kan 2 minggu sekali ya, 2 minggu, yeah. 2 minggu sekali baru main, 2 minggu sekali baru main. Itu jadi kayak peak performance orang tuh kayak nanti tuh naik turun, kalau menurut gue ya. Jadi di saat dia peaknya minggu ini bagus, gitu, tiba-tiba 2 minggu ke depan peaknya turun lagi tuh, bisa kayak gitu. Karena cuman capek juga sih main 4 kali dalam seminggu, lu bisa sakit kuning dong. Gimana tuh? Ya enggak juga sih sebenarnya, dulu sih kuat-kuat aja. Dulu kan. Kuat aja. Cuma semua tuh saja. Nah, semua tuh tergantung bonus sih sebenarnya. Kalau bonusnya kenceng mah. Kalau bonusnya kenceng bisa menahan perut biar kagak mual ya. Iyalah, pasti kalau bonus kenceng kan kita mau nggak mau, wah gue harus beli vitamin ini nih, gue harus beli vitamin ini gitu kan. Iya. Tapi sih paling better sih seminggu sekali sih kalau menurut gue. Seminggu sekali ya. Atau enggak seminggu 2 kali lah. Liga luar lah ya. Iya, kalau enggak seminggu 2 kali itu lebih enak sih sebenarnya. Karena kalau 2 minggu sekali itu kalau menurut gue terlalu jauh sih rentang waktunya. Menurut gue sih. Terus kalau dari segi pemain ya, dari segi pemain sih sekarang udah bagus-bagus. Enak sih nontonnya sekarang. Kalau gue pribadi ya, nonton futsal sekarang tuh enak karena udah jadi satu tuh skill, menghibur ya kan, terus sama taktik ya, taktikal, terus udah banyak yang pinter juga mainnya, terus ball skill juga udah bagus-bagus. Cuman hampir rata-rata sih kalau gue lihat ya sama aja, flat gitu, dia begitu aja gitu, gayanya begitu gitu semua gitu. Cuman ada lah berapa pemain yang beda, yang jadi pembeda. Nah itu yang jadi pembeda itu yang sebenarnya gue suka gitu. Tapi kalau pemain yang tipikal flat udah gaya gitu semua tuh, tukang caping, gue caping sama semua tuh gaya gitu, tukang caping gitu. Nah gue tuh sukanya tuh nyari yang pembeda tuh. Kalau dia beda, dia bisa bawa perbedaan di pertandingan juga gitu ya Bang. Nah itu yang susah, nyari pemain itu yang susah. Dan itu yang kalau menurut gue itu harus, pemain itu harus kayak dia harus tahu, gue tuh pembeda gitu. Nah gue harus memanage diri sendiri gitu supaya lebih baik lagi sih. Kadang kan orang banyak yang superstar syndrome, cepat banget puas. Banyak kan kayak gitu ya. Main muda udah timnas, panggil timnas, terus main di liga, main di klub gede gitu kan, tapi belum ada prestasi apa-apa, ya udah langsung superstar syndrome gitu. Tapi gitu mereka banyak orang yang ngomong ke gue kayak gitu, Bang kok si ini kayak gitu, gayanya gini-gini.
ya nggak ngerti lah, karena gue juga nggak begitu dekat kan sama mereka gitu, gue bilang gitu. Cuman kalau gue bilang sih ya, kalau bisa sih selama lu belum punya prestasi apa-apa gitu ya, jangan terlalu banyak bergaya lah kalau menurut gue gitu. Karena main timnas gue bilang gitu kan, setiap tahun tuh bisa ganti-ganti main timnas. Sekarang gue tanya sama lu, Cal, main baru timnas yang sekarang udah nggak ada timnas siapa? Banyak ya. banyak baru sekali main timnas tiba-tiba besoknya udah nggak timnas lagi. Banyak. Cuman prestasi di timnas itu apa gitu, prestasi timnas itu apa? Setiap orang gue ketemu, orang ngomong, bang lu tegur bang gitu, orang itu gue tegur. Mereka tuh malah sama gue tuh nggak ada kelihatan sombong, malah kayak segen gitu jatuhnya ke gue. Karena ya yang bisa buat lu disegenin orang cuman prestasi gitu. Okay. Jadi istilahnya lu timnas, lu masuk timnas nih, itu harusnya jadi standar lu untuk setelah masuk timnas lu harus bisa masuk timnas lagi gitu ya bang ya? Yes, dan itu lo berprestasi sebenarnya. Jangan hanya sekedar masuk timnas, semua orang bisa masuk timnas. Bisa. Gue pun bisa masuk timnas lagi, bisa kalau gue mau. Cuman ya mau ngapain? Udah mau lagi dicari. Iyalah mau ngapain? Masih banyak yang bagus-bagus, yang muda-muda bagus banyak. Asli banyak banget. Banyak banget. Oke. Ini nggak terasa nih bang, udah setengah jam nih ya. Main kan Cal, gue nggak puasa ini. Iya lu nggak puasa ya. Wah curang lo. Terus nih bang, lu dari liga pertama sampai liga terakhir nih, tapi gue harus maksa lu buat cuma pilih 5 nih. Best 5 lu siapa aja nih? Kalau 5 terbaik gue sih dari main depan ya. Karena kalau kiper, jujur aja kiper gue ada 3. Dan menurut gue 3 orang itu yang terbaik saat ini di Indonesia. Kalau menurut gue ya. Ini best 5-nya ini yang terbaik sekarang ini kan? Ya, banyak bukan kiper. Di zaman gue. Ya, kiper. Ya terserah enggak, bang. Bebas bang. Boleh lu jamu. Pokoknya kan yang lu pernah lihat, pernah main bareng apa gimana. Bebas. Pokoknya best 5, kiper sama 4 main lapangan. Kalau gue best 5 gue yang sekarang deh, gue ada 2 versi deh gitu aja, terserah nanti postingannya. Boleh lah. Gitu aja ya. Banyak tuh. Jadi yang sekarang dulu deh, yang sekarang dulu ya. Nah, yang sekarang sih menurut gue pemain depan atau pivot ya. Kalau menurut gue tuh yang bagus sekarang Samuel Eko. Ya. Samuel Eko. Pivot. Karena ya di liga sekarang gue suka aja gaya mainnya. Jujur suka gaya mainnya, terus bikin golnya juga kayak gampang lah bikin gol gitu, kayak goal getter gitu yang susah. Karena nyari goal getter itu agak susah sih main depan. Yang benar-benar ya, bener. Selain Andrew, gue lihat si Samuel Eko ini sih. Iya kan? Oke, terus siapa lagi? Tapi yang pertama sih gue pasti Samuel Eko. Terus yang dua-duanya gue pilih si Sauki sama Runtu Boy sih. Ya menurut lo sesuai kriteria lo yang tadi ya, pembeda ya? Iya, pembeda. Sauki sama Runtu Boy udah. Kalau misalnya mereka berdua main sih, kalau menurut gue udah gampang lah sebenarnya. Itu aja sih. Cuman tinggal tinggal matengin lagi sih sebenarnya. Iya, tinggal matengin. Orang belakang bang? Orang belakang, kalau menurut gue yang sekarang yang bagus ya si Rio ya? Rio Pangestu. Kalau kiper? Kalau kiper itu tuh kiper tuh, kalau menurut gue kiper sekarang. Kalau dilema bagaimana? Iya, kalau soalnya kiper tuh nggak ada yang kayak wah banget kayak Yao ya. Semua tuh sama. Gue jagonya sama. Kalau sekarang ini ya. Iya. Dulu kan Yao banget kan. Kalau dulu Yao sentris ya kan. Kalau sekarang jagonya sama nih. Soalnya jagonya sama, tapi gue pilih kalau nggak si Albagir, kalau nggak si siapa kiper Famos? Nizar. Tapi gue pilih Bagir sih, karena Bagir, lebih ya Bagir. Oke, itu kan yang sekarang nih, yang versi lama lah. Kalau ini ya Everlast. Kalau album rock tuh Everlast.
Panjang masalah lah bang. Panjang masa ya, kiper udah pasti lah Yao sentris ya kan, Yao kiper Yao. Kalau main belakang Bang V. Taruhlah Bang V. Bang, tapi ini 5 versi gue ya, ini Bang V. Ya nggak apa-apa ya, memang versi. Denny Handoyo, Jailani Lajenibi, sama Sayen Karmadi. Wah itu kalau 5 itu diadu, 5 yang baru mau 5 yang dulu ya, umur tengah-tengah lah diadu gitu, seumuran. Iya bang. Ya kan? Sampai tuh. Wah Bang Sayan emang larinya kayak angin sih. Eloko ya kan, dulu anak timnas manggil dia Eloko ya kan. Eloko ya. Kenapa tuh Eloko bang? Padahal sama kayak Gonzales, sama kayak Christian Gonzales, depan gawang udah pasti gol sama dia. Depan gawang tuh udah. Depan gawang udah pasti gol. Itu hebatnya Sayan Karmadi. Kalau Denny Handoyo, nah itu dia tuh. Gue ngefans sama Denny Handoyo karena gayanya tenang tapi killer. Udah ketahuan. Iya benar. Ya kan? Ariel tenang. Ya. Tenang lebih menu. Kalau Jay ketahuan tuh. Jay udah pasti. Raja bola. Udah pasangan gue tuh. Ngomong-ngomong Jay sama gue sama tuh ininya. Apanya tuh? Kalau yang nggak tahu gue sama Jay itu dari awal karir sampai sekarang ini gue sama dia terus. 2010 Harimau Rawa. Sama. Harimau Rawa ya. Jadi 2009 Dupin deh. Iya, awal pertama ke timnas sama 2005. Main di PLN pertama sama juara. Terus pindah ke Harimau Rawa juara sama. Ya kan? Terus pindah ke Pelindo juara lagi sama. Timnas juara, itu sama. Jadi gue baca itu barengan terus dari awal karir di futsal ya. Sampai sekarang kerja di PLN benar. Janjiannya di PLN di PC. Enggak. Emang kayak gimana ya dulu istilahnya karena gue satu kampus jadi ketemu terus kan. Jadi misalnya ada tawaran main di ini gak gitu, main bareng, terus akhirnya main di sini gak, main bareng gitu. Terus juga di timnas kan bareng kan, jadi ya udahlah, jadi orang ngeliatnya udah satu paket aja gitu, udah satu paket ayo ambil gitu. Main Tarkam pun gitu, udah satu paket. Namanya paketan apa nih dulu nih, lu sama Bang Jai nih? Nggak ada paketan apa ya? Paketan stay ya bagaimana? Paketan stay ya? Ya gitu lah kalau dibilang. Oke. Terus harapan lu nih Bang untuk futsal Indonesia ke depannya Bang? Kalau harapan sih udah pasti Indonesia ya awal-awal ini bisa lolos ke Piala Dunia ya. Untuk yang paling dekat bisa lolos ke Piala Dunia itu udah pasti, karena suatu kebanggaan buat kita lolos ke Piala Dunia. Apalagi sepak bola sulit banget kan lolos Piala Dunia. Iya. Futsal punya peluang gede ya Bang ya? Futsal punya peluang gede, apalagi kuotanya bisa nambah kan Asia ini. Mudah-mudahan aja semuanya sih bisa. Kalau kita masih bisa masuk Piala Dunia, nggak mungkin lah pemerintah nggak melek. Iya benar Bang. Ya benar ya Bang ya. Satu-satunya cara futsal tuh bisa dilirik ya prestasi ya Bang ya. Prestasi mau prestasi tim atau pribadi itu pasti dilirik. Kayak lu juara liga gitu kan, nggak dilihat tuh timnya apa, tapi lu kayak Caca juara liga kemarin ya, wah gitu pasti gitu. Terus kayak nggak mungkin lu bintang iklan diambilnya klubnya, nggak mungkin, pasti lu nya kan. Pasti kayak gitu. Endorse pacar terus nih kayaknya. Nah, cewek juga gitu, nggak mungkin cewek nyari klubnya kan, nyari orang ya kan. Ini Caca yang juara liga kemarin ya, gitu. Ya. Lama. Apa nih Bang ya? Kayak lu luar lapangan lincah juga ya Bang ya? Ya, nggak lincah sih, di bawah radar aja, di bawah radar. Waduh, radar nih. Gue butuh coaching klinik sama lu kayak Bang. Boleh. Aduh, Bang, lo jangan ngomongin cewek Bang. Ini kayaknya banyak senior lu yang komen nih Bang. Nggak apa-apa, mereka biarin aja mereka pasti kayak gitu. Banyak yang mau ngebom gue karena ya emang gue tuh orangnya walaupun nama junior ya. Tanya anak-anak video juga yang baru-baru gitu. Gue walaupun namanya junior juga yang nggak terlalu nunjukin banget gue senior sih, apalagi di luar lapangan kan. Ya bergaul aja biasa. Bang, tapi emang bener Bang, juara liga tuh banyak yang deketin Bang cewek Bang. Iyalah,
Udah pasti. Dari cewek Pasti, jelas ya? sampai nggak jelas banyak. Nggak jelas gimana tuh? Ngeblur mukanya apa gimana? Banyak Oke. lah pokoknya. Siap. Lah kita lanjut nih ke sesi tanya jawab ya. Ini tanya jawab udah dikumpulin sama tim bola love. Siap-siap ya jawab pertanyaan. Banyak juga nih Bang yang Ngebom gue, banyak yang ngebom ya. banyak yang ngebom. Senior nih banyak nih ngebom nih. Dari Bang Andre Pisek nih. Oh iya, Andre. Ya, kapan nikah? Kapan nikah? Nanti Andre, doain aja kalau nggak Sabtu Minggu. Masih cari yang klub ya Bang ya? Masih nyari yang pas lah. Mungkin kalau Jailani cewek udah nikah yang mau Jailani. Arah banget Cak. Jay ada nggak ya? Iya. Bang Jay kayaknya sip sore nih Bang kayak Bang. Aduh. Oke, lanjut nih Bang. Kenapa namanya Socrates Bang? Ini dari Marcus Laban, namanya Socrates nih. Lu tahu nggak sih itu dari Socrates itu siapa? Dari bokap sih. Bokap dulu ngefans sama pemain Socrates ya. Dari Brazil tuh. Yang Brazil ya? Iya, menjadi dokter juga. Dia sukses main bola, sukses jadi luar lapangan juga. Jadi inspirasi dari situ. Oke. Terus ada lagi nih dari Katami nih. Oh, Cak, ada Jay no. Jay masuk no. Bang Jay, lu ke depan ya Bang Jay? Parah Jay, ini Jay. Parah Cal nih. Bangun loh dia diomongin. Bang Jay nih dari Katami nih, gimana cara kondisi di usia yang udah masuk kepala 4 nih? Kondisi apa nih? Kondisi fisik? Kondisi fisik pasti lah. Sama sentuhan lah. Sentuhan kan jarang Bang. Iya. Usaha Indonesia nih yang 36 masih tari lah. Iya sih. Yang penting sih salah satunya lo latihan sendiri. Terus main vitamin itu perlu. Terus jaga pola tidur, pola makan, pola hidup, sama apa ya? Jangan terlalu ke daerah Senopati lah, jangan sering-sering. Oh iya. Senopati Gunawarman. Jauhi gemerlap ya Bang ya. Kenapa? Jauhi gemerlap ya. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa lah Cak. Jangan terlalu sering-sering. Oh jangan sering-sering ya, ntar kebaca mukanya. Nggak lucu kan? Iya bener. Bang, terus nih teammate favorit siapa? Dari Dimas Marjono. Salah satunya Jai, yang satu lagi Kaisar. Satu Jai, yang itu Cesar ya. Kan udah sering bareng ya. Dua orang udah itu sering ya. Bareng. Dua orang itu anak buah gue lah. Jadi ya kasihan kalau mau gue sebut. emang kelas sih Bang. Banyak anak buah ya. Oke, Bang, terus ada lagi nih. Yang paling diinget tuh pas final kapan Bang? Oh, final paling diinget sih kalau gue timnas ya, yang juara AFF 2010 itu. Oh iya nih Bang Caca nih salah satu yang buat juara Piala AFF ya 2010 ya. Iya. Itu waduh parah, berkesan banget, parah. Kita di final ketemu Malaysia kan. Iya, 5-0 kan. Dan itu bisa 5-0 itu. Nggak tahu itu kayak mental emang apa ya, lawan Malaysia itu dulu tuh setiap waktu yang 2010 itu ya, karena kita juga TC-nya ada 3-4 bulanan lah baru. Jadi kayak lawan Malaysia itu kayak nggak mau kalah gitu loh. Jadi faktor non teknis sih sebenarnya. Faktor non teknis itu sebenarnya ya cuma berapa persen doang lawan Malaysia. Faktor non teknis sih kayak nggak mau kalah. Halo Malaysia, gue nggak mau kalah gitu, kayak mau berantem aja di lapangan. Itu sih intinya yang nggak mau kalah. Cuman ya tetap dengan kepala dingin juga sih. Berantemnya dalam arti tuh kayak nggak mau kalah aja. Ya, itu paling berkesan kayak ya. Paling berkesan lah, karena gue pikir waktu itu anak pikiran apa? Kalau kita nggak juara hari ini gitu istilahnya, susah nih bakal ngulangnya lagi gitu. Makanya itu salah satu kayak motivasi sih. Itu aja. Oke. Terus ada lagi nih dari Ahmad Rizky. Bang Caca, gaji pertama main futsal berapa Bang?
gaji pertama di PLN waktu itu kalau nggak salah tahun 2006 ya, tahun 2006 itu nggak salah tuh tiga atau 4 juta gitu, lupa gue, 3 juta atau 4 juta itu tahun 2006. Gede ya waktu itu ya buat pemain futsal ya. Itu nego sendiri gue. Wih, agen dong nih berarti nih, bisa jadi agen dong. Itu dia dulu abis itu 2007-nya gue nambah lagi, gue meja beda sendiri, pokoknya gue meja nego sendiri tuh. Aja nego sendiri aja gitu aja. Oh, oke. Terus lebih menantang main futsal atau jadi pegawai Pelindo bang, dari instrumen elektrik futsal? Wah, nantang apa nih? Kalau dari futsal mah nantangnya lebih menantang di futsal sih. Apa ya? Lebih menantang main futsal lah. Jadi pegawai futsal ya. Menantang main futsal lah. Kalau jadi pegawai mah ya gitu-gitu aja kan. Nungguin duit jatuh aja. Ya nungguin duit aja berpedin. Enggak, bohong. Enggak kerja lah. Kerja bener. Ya kata kuncinya selama air belum kering ya tahu lah Pelindo kayak gimana. Selama air belum kering ya, air laut dan air keringat ya bang. Oke. Terus ada lagi nih bang, kenapa pakai headband? Karena bang Caca ini salah satu ikonik lah ya, pakai headband di kepala, tinggal nggak punya rambut nih. Iya udah berapa tahun? Udah 3 tahun ini gue nggak pakai headband karena pengen aja, cuman kayak waktu itu spek kan, gue waktu itu di kontrak spek, dan spek waktu itu ada headbandnya, dan sayang banget gue pikir wah ada headband nih, kenapa nggak gue pasarin juga gitu kan, gue pakai lah, ternyata jadi kayak ikonik gitu kan gue pakai headband. Nah makin kesini ternyata makin susah dicari, makin habis terus barangnya. Ya udah akhirnya gue jarang pakai, karena waktu itu sekali gue pakai gue buang tuh ke penonton, tuh penonton langsung dipakai tuh, seneng gitu. agak Masih lu pakai headband dong? Apa lu biar keringetnya kagak turun? Nah itu salah satu kayak karena gue botak kan, gak ada rambut kan, jadi kalau keringet langsung ke bawah gitu kan, jadi kan agak ganggu, jadi kalau ada headband agak menahan lah. Jadi gitu. Pernah gondrong gak sih? Jadi kalau gondrong, gue terakhir gondrong SMP. Oh tapi emang sebenarnya lu bisa gondrong ya? Bisa gondrong. Cuman lu lebih nyaman botak ya? Iya katanya lebih seksi, mau gimana? Iya juga sih bang, lebih seksi lah lu bang, lebih awet muda lah. Ya itulah. Sebenarnya nggak ribet sih, nggak ngurus rambut sih. Iya benar. Kalau lu gondrong kayak lebih kayak abang-abangan Pulau Gadung ya. Wah lu. Apa tuh? Pulau Gadung aman ya? Lagi PSBB nih. Pulau Gadung aman. PSBB di rumah. Aman lah. Oke. Terus ada lagi nih. Dari M Nur, mau pensiun di PC Pelindo atau mau pensiun di klub lain? Ya udah pasti di IPC lah, karena kan gue pegawai di Pelindo, jadi nggak mungkin pindah ke lain. Terus ada lagi nih, angkor terbaik sekarang siapa bang? Salah satunya itu yang tadi gue bilang, Rio Pangestu, terus Ardian Sanur, terus Marvin juga. Ya kalau timnas panggil ya 3 itu sih menurut gue. Punya kelebihan, terus punya kelebihan ngatur tempo, terus apalagi passing bagus, ball feeling bagus, bisa bikin gol. Itu salah satu kelebihan juga. Soalnya berat kalau menurut gue sepak bola futsal sekarang sama modern, kalau 4 pemain yang nggak bisa bikin gol itu berat. Kalau menurut gue berat futsal modern sekarang itu aja sih. Jadi 4 pemain itu harus bisa bikin gol, nggak harus main depan doang semuanya. Oke, siap bang. Ini nggak terasa nih kita udah di ujung sesi ini. Di ujung waktu ya. Jauh nih. Luar biasa emang, kalau ngomong Bang Ica emang nggak ada habisnya.
Ada Ada mau aja buka nih. Cang? Mau beli bukaan ya? Mau beli bukaan? Iya nih, lu ke Ciro. Tuh, udah lama nih ngeliat Bang Chan nih. Biasanya kalau turnamen Ramadan nih ada aja nih Bang Chan yang lagi jaga kondisi. Iya, kalau Ramadan Cup mah ada aja Mas. Ramadan ada aja ya Bang ya. Tiap malam pasti ngukur jalan ya. Iya lah. Tiap malam pasti cabut dari kerjaan. Oke siap, Bang. Terima kasih banyak nih udah Oke. nemenin ngabuburit anak-anak futsal di Bulelov nih. Siap, aman Cang. Selalu buat Bang Caca. Semoga kita bisa ngeliat Bang Caca lagi nih main futsal nih. Dan seperti yang Bang Caca bilang tadi ya Bang ya, lu jangan jangan nunggu orang lain ya Bang ya. Lu harus berinisiatif supaya lu bisa seperti apa yang lu mau lah. Iya, orang sukses tuh nggak ada yang dari orang lain, pasti dari diri sendiri. Itu aja. Sukses tuh dari diri sendiri, bukan dari orang lain ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bang Ca untuk waktunya. Terima kasih buat followers Bulelov nih yang udah 1 jam nungguin mantangin kita. Followers Bulelov yang nggak ada yang puasa kayak followers ini. Kacau nih kalau 2 jam nih nggak puasa kan. Wah, parah. 2 jam ayo aja ini. Ayo aja. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Oke, Cal. Kita nantikan Futsal Talk Rabu depan sama bintang tamu lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you Bang. Terima kasih Bang. Cang. Bang. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.